pusaka Nanggala milik Dewa Brahma, yaitu dewa yang bertugas menciptakan dunia ini. Di dalam kepercayaan Hindu, Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara dunia, serta Dewa Siwa adalah dewa penghancur. Jadi apabila sesuatu hal yang sekiranya sudah tidak bisa diperbaiki ataupun dinasihati, pasti akan dihancurkan oleh Dewa Siwa. Dikisahkan pada suatu senja, Baladewa keluar dengan membawa pusaka Nanggala dan mengungkapkannya kepada dunia. Hal itu sontak membuat ribuan dewa turun dan menghadang langkah Baladewa. Kemudian para dewa tersebut berseru, "Hai Baladewa, jangan kau bawa pusaka sembarangan keluar padepokan. Simpan sampai nanti ketika perang Bharatayuddha sudah terjadi." Konon tombak Nanggala memiliki tuah kesaktian yang luar biasa sehingga mampu meluluh lantakan gunung, membelah lautan, dan mengakhiri nasib matahari hanya dalam sekali tebas. Jika tombak Nanggala ditancapkan ke bumi, dunia ini akan tergoncang sangat dahsyat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Pujangga Keris Nuswantoro akan membabar sebuah pusaka, yaitu tombak dengan dapur Nanggala. Semoga bisa menjadi sebuah edukasi buat pembelajaran kita bersama. Inilah pusaka Nanggala milik Dewa Brahma, yaitu dewa yang bertugas menciptakan dunia ini. Di dalam kepercayaan Hindu, Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara dunia, serta Dewa Siwa adalah dewa penghancur. Jadi apabila sesuatu hal yang sekiranya sudah tidak bisa diperbaiki ataupun dinasihati, pasti akan dihancurkan oleh Dewa Siwa. Tombak Nanggala ini pada awalnya adalah milik Dewa Brahma karena kepribadian yang sangat baik sekali, adil dan bijaksana, dan bisa membawa amanat, sehingga Baladewa diberi hadiah yaitu tombak Nanggala, ya, seperti yang saya pegang ini. Pastinya Dewa Brahma tidak asal memberikan, ya, karena tombak Nanggala ini sangat ampuh sekali. Dikisahkan pada suatu senja, Baladewa keluar dengan membawa pusaka Nanggala dan mengungkapkannya kepada dunia. Hal itu sontak membuat ribuan dewa turun dan menghadang langkah Baladewa. Kemudian para dewa tersebut berseru, "Hai Baladewa, jangan kau bawa pusaka sembarangan keluar padepokan. Simpan sampai nanti ketika perang Bharatayuddha sudah terjadi." Lalu Baladewa bersiap dan mengembalikan pusakanya ke dalam tempat pusakanya kembali. Hal itu sejatinya menjadi pepeling agar manusia tidak menjadi pribadi yang suka memamerkan kemampuan yang dimiliki, tapi seyogianya hanya digunakan pada saat yang tepat, bukan malah diumbar sembarangan, apalagi untuk pamer. Konon tombak Nanggala memiliki tuah kesaktian yang luar biasa sehingga mampu meluluh lantakan gunung, membelah lautan, dan mengakhiri nasib matahari hanya dalam sekali tebas. Jika tombak Nanggala ditancapkan ke bumi, dunia ini akan tergoncang sangat dahsyat sekali. Karena begitu dahsyatnya kesaktian pusaka Nanggala tersebut, maka pusaka ini tidak boleh diperlihatkan sebelum waktunya tiba. Nanggala adalah rahasia besar alam semesta yang hanya diketahui para dewa dan manusia-manusia yang terpilih saja. Cerita dalam kisah pewayangan merupakan sebuah ajaran yang memiliki makna sangat dalam yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, karena memang sengaja diciptakan oleh para wali sebagai media dakwah.
Namun sayangnya ajaran-ajaran tersebut menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sangat tinggi sekali, sehingga hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu saja dan tidak bisa dipahami oleh orang awam, sehingga pesan-pesan leluhur tersebut tidak sampai pada generasi sekarang. Filosofi yang terkandung dalam tombak Nanggala adalah agar pemiliknya dapat menjadi pribadi yang arif dan bijaksana, mampu mengendalikan nafsu angkara yang dapat menghancurkan dunia, serta dapat mengayomi lingkungan dan sesama, adil dan bijaksana. Tombak Nanggala yang saya pegang ini bagi teman-teman perkerisan ya, ataupun teman-teman Tosan Aji Senusantara, tanpa harus saya terangkan, pasti mereka semua tahu bahwasanya tombak yang saya pegang ini bukan tombak buatan baru, ini asli sepuh, mungkin di era Majapahit ataupun era Tuban ya. Saya terangkan kembali tentang jumlah ataupun jenis tombak Nanggala. Yang pertama, tombak Nanggala yang ujungnya sama seperti ini, runcing seperti pancing, tapi untuk awak ataupun tipenya lurus, itu namanya tombak Nanggala Jaler. Yang kedua, tombak yang ujungnya sama juga seperti pancing, terus yang belakang ada sedikit ekor dan depannya ada lubang, itu disebut dengan Nanggala Estri ataupun Nanggala Putri. Dan tombak yang seperti saya pegang ya, ujung pancingnya dua, yang mata tombak pertama lebih tinggi, kemudian tombak yang kedua agak rendah sedikit, itu disebut dengan Nanggala Dwi Sula. Dan yang terakhir, tombak yang ujungnya sama seperti pancing tapi jumlahnya ada 3, yaitu disebut Nanggala Trisula. Itulah jenis dari tombak Nanggala. Semoga sedikit paparan saya tentang tombak Nanggala ini bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang belum paham, dan menjadi pengingat ataupun pesan kepada kita semua bahwasanya sesungguhnya semua pusaka yang telah diciptakan oleh leluhur itu memiliki banyak arti yang sangat banyak sekali, dan memiliki arti ataupun pepeling atau pengingat buat kita semua bahwasanya pamer ataupun kesombongan sejak zaman dahulu sudah dilarang ya, dari agama apapun. Dan pastinya semakin tinggi sebuah ilmu, bagaikan pohon padi ya, jika semakin berisi pastinya akan semakin tertunduk. Itulah ciri-ciri seorang yang berilmu. Cukup sekian dari saya, Pujangga Garis Nuswantoro. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.